PLTG di Arun. Nah, untuk Pesangan di Takengon maupun di Asahan infonya kemarin karena kami di Regional Sumut, DPD di Regional Sumut, hari Kamis yang lalu Pak Ketum bertemu di wilayah Sumut. Kemarin kita membahas tentang persiapan untuk sampai milenial dan beda buku. Nah, di situ saya ketemu dengan Mbak Rudi, ketua DPD-nya UIP. Nah, di situ disampaikan Pesangan sama Asahan dalam waktu dekat udah mau STO kan untuk serah terima. Sehingga jangan sampai FTK untuk pemenuhan itu. Mungkin bisa disampaikan kalau nanti ke Dir SDM untuk pemenuhan rekrutmennya bisa direkrutmenkan secara lokal, arifan lokal di sana kan gitu. Paling tidak untuk tenaga operator dan tenaga yang memang sifatnya umum dulu yang mengharuskan itu operasi. Paling itu Pak Ketum untuk memancing pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan dari yang lain-lain teman-teman, dari teman-teman SBS, SBU, teman-teman pembangkitan. Dari Bukit Asam Bang Mat. Siap, Bang Rehan. Lanjut Bang. Ini Pak Ketum. Pak Ketum. Assalamualaikum. Mau tanya nih Pak Ketum. Untuk holdingisasi di kita ini kan yang terdekat ini udah mau operasi nih yang Tanjung Lalang 650 MW kali 2 untuk Sumsel 8. Nah, yang jadi pertanyaan kami sebagai yang terdekat dari nggak sampai kira-kira 60 km lah dari Tanjung Lalang ini, bagaimana nasib pegawai yang di sini nanti Pak Ketum? Apakah dengar-dengar itu udah sharing-sharing juga sama manajemen? Nanti kan itu kalau rencananya itu nanti diambil oleh Indonesia Power nih. Nah, jikalau unitnya itu nggak operasi atau gimana, nggak operasi juga berarti kan sama dengan nggak efektif nih, kira-kira Bukit Asam. Bisa jadi RUPTL yang Bukit Asam ini 2028, kalau nggak efektif kerjanya Bukit Asam ini bisa jadi di bawah 2028 itu udah di RUPTL Pak Ketum. Jadi kayak pasar loa aja nanti Bukit Asam ini di sini. Dengan nama sudah alih perusahaan kan lebih mudah untuk melelang-lelang aset-aset. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana untuk nasib pegawainya ini? Dan juga kalau bisa untuk tim yang Pak Ketum bilang tadi yang akan dibentuk tadi, kalau bisa dipercepat Pak Ketum. Soalnya untuk di Sumatera ini kan, apalagi terkhususnya di Bukit Asam ini, yang juga banyak yang pegawai di sini juga nasibnya akan seperti apa. Itu aja Pak Ketum, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bang Rehan. Adakah yang lain pertanyaan? Kalau belum mungkin langsung saja dijawab. Ya silakan biar sekalian. Pak Rizky dari Sebalang ya. Kenalkan saya Rizky dari Sebalang, Pak Ketum, Pak Fadi. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita sebagai SP menyikapi subholding ini gitu kan? Sementara kan infonya subholding dan holding ini tidak bisa dibeli. Dan seperti apa sikap kita gitu sebagai SP menyikapi hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila subholding ini memang benar-benar terjadi, otomatis pembangkitan PLN akan hilang, yang ada anak perusahaan. Nah, kira-kira seperti apa nanti teman-teman yang memang pegawai-pegawai yang di pembangkitan beralih ke anak perusahaan itu bakal seperti apa gitu? Apakah dia akan masa kerja baru atau memang akan meneruskan masa kerja seperti di PLN dan kesejahteraannya bakal seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Pak Ketum. Paling itu aja. Pak Fadi, Pak Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizky dari Sebalang. Sebalang Pak Rosid ya. Sampaikan salam ya. Iya, Pak Fadi, Pak Rosid. Baik, makasih Bang Rizky. Ada lagi satu lagi kira-kira biar sekalian. Apakah ada teman satu lagi ingin bertanya? Siap.
Oh siap, silakan. Suaranya Karena kecil. aku berhubung dibawain Marian, nasi. agak Makan kencang dulu. lagi. Nanti kalau dimakan keluar, makan di luar. Pulang nggak dimakan, terkait nanti saya holdingisasi juga ya. Di sini saya ada Agak masih kecil Marian, dikit lagi. aku mau sorry jadi nggak ada buang headset. jual apa? Ini gimana kedengaran gitu? Oke, udah lumayan. Oke. Jangan kalau capek. Oke, Nanti terkait pingsan. holdingisasi juga mungkin saya mau nanya ke Ketum ya. Di sini saya pernah dapat materi ya tentang Iya, holdingisasi jadi itu untuk tujuannya di sini TBA. ada dua ya. Yang pertama efisiensi Kan 20 terkait udah pasti sudah. kinerja atau menekan biaya produksi. Suruh nambah lagi. Nah, 15 yang lagi. kedua itu memudahkan sumber pendanaan mandiri. Nah, sumber pendanaan mandiri yang dimaksud ini seperti apa ya? Terus yang tadi Ketum bilang Terpaksa aku tahu bahwasanya lokasi-lokasi nggak holding biasa kita kasih. company ini bukan hal Itu baru juga di kita, itu. bahwasanya Satu B. ada beberapa anak IC itu perusahaan mana? kita kayak PGB dan IP yang meliputi operating holding company, yaitu dari PLN juga bisa menentukan core bisnisnya. Lagian Di kalau sini kan nggak sampai di saya jalan. dapat Enggak. referensi bahwasanya ada nama satu Lagian kalau TBA investment itu holding company kayaknya sih ya yang harusnya intinya aman ya. hanya ada sahamnya. Jangan panas Hanya ya. Kalau ini kan tinggi, batu bara menaruh saham kan di backup. suatu perusahaan Maksudnya kalau dengan dengerin pembagian dividen. Nah, apakah ada kaitannya dengan tujuan holdingisasi tadi yang memudahkan sumber pendanaan mandiri dengan investasi? Ada yang satu P dalam tuh di mana ya? Pertanyaan saya Aku udah melihat tadi pagi itu. Google Typing nggak bisa masuk. Aku jadi wakil ya. Bisa sih, paling pinjam selang itu. Perfect link. Tapi aku udah bisa DWA-an. Baik, makasih Marian. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama saya close dulu, nanti kalau memungkinkan kita buka sesi kedua. Sama mungkin bisa masih satu sesi lagi. Baik Pak Ketum, mungkin saya simpulkan aja pertanyaan pertama dari Marian tadi mengenai bila mana terjadi holdingisasi terkait statusnya Sub-8 ya di Tanjung Lalang, nasib pegawainya seperti apa? Poinnya itu mungkin terkait pegawai lah, status kepegawaian dari teman-teman di sana bila nanti terjadi holdingisasi. Yang kedua dari Sebalang, bagaimana SPPLN dalam menyikapi holdingisasi ini? Gitu. Bagaimana sikap kita dalam, artinya kami perlu komando, perlu arahan dari DPP untuk teman-teman pengurus SP ini terhadap sikap holdingisasi ini. Komandonya apa biar kita satu sama. Kemudian pengalihan pegawai ketika holdingisasi ya sama ya, nasib pegawai pada holdingisasi itu sama. Itu yang Pak Rizky. Yang ketiga dari Marian, kaitan holding dengan kaitan holdingisasi dengan investment holding company. Apakah ada kaitannya, karena salah satu tujuan dari holdingisasi adalah pendanaan mandiri, sehingga dengan adanya investment holding company pendanaan itu dapat dipenuhi. Nah, apakah itu ada kaitannya? Kayak gitu Pak Ketum, izin Pak Ketum. Baik Om, Mas Bin tadi bisa diskusi, beliau izin nggak ikut, tip salam semua. Jadi saya coba mulai tadi dari apa yang Om Fadi sampaikan ya, masalah akan masuknya ke sistem atau selesainya proyek PLTA Sangan maupun Asahan ya. Nah di PKB itu kan JM itu diberi kewenangan untuk merekrut pegawai gitu kan. Itu PKB yang sekarang masih itu bagian dari apa yang harus dimasukkan dalam tim kajian nanti. Bagaimana nasib kita ya, dari sisi pembangkitan dengan masuknya IPP ini? Ya mau tidak mau kita harus bertahan. Ini sekaligus juga sikap SPPLN terhadap isu subholding ini. Apapun yang kita perjuangkan adalah satu PLN, karena ini amanah organisasi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir ya. Karena dampak-dampaknya itu kan besar ya. Kalaupun ini dijadikan perubahan ya, yang menghilangkan fungsi pembangkitan ya, yang selama ini dikelola sebagai sebuah unit-unit di PLN,
Maka tidak bisa serta-merta begitu saja dihilangkan, karena ya tadi saya minta kepada kita semua untuk mendata berapa jumlah FTK, ya, pegawai maupun tenaga ahli daya yang berkecimpung di bidang pembangkitan ini. Itu puluhan ribu orang di situ ya nggak? Nah ini yang nggak bisa dimigrasikan begitu saja, karena ada perintah dari pasal 87 ayat 1 Undang-Undang BUMN, pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban itu diatur dalam PKB. Jadi bisa menafikan keberadaan daripada serikat pekerja kita. Jadi sekali lagi DM sesuai dengan apa yang ada di PKB kita, ya, baik struktur organisasi PLN maupun kewenangan-kewenangan DM yang diberikan oleh hasil kesepakatan kita yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama, itu tetap berlaku sepanjang itu tidak disepakati ada perubahan-perubahan terkait masalah itu. Begitu juga ketentuan di pasal 68, ketentuan peralihan, setiap perubahan-perubahan yang ada itu harus merupakan satu bagian daripada perubahan PKB atau adendum amandemen PKB. Jadi nggak bisa manajemen berbuat sendiri-sendiri gitu. Apalagi ada perintah di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya PP sebagai peraturan pelaksana daripada undang-undang BUMN harus melibatkan serikat pekerja. Apapun perubahan-perubahan yang ada itu. Jadi proteksi-proteksi itu yang harus didalami kajiannya oleh tim itu nanti, sehingga itu menjadi fokus kita dalam memperjuangkan progres kita di sisi pembangkitan dan FTK anggota kita yang ada di bidang pembangkitan ini. Berikut juga tenaga ahli dayanya. Jadi masalah pendanaan segala macam itu kita dulu waktu perundingan PKB ya, itu ada pemaparan dari manajemen terkait dengan proyek 35.000 mega. Mana komentar kita waktu itu di Wisma PGN di Bandung di belakang kantor Pusarlis. Kita sampaikan ke tim manajemen ketika itu ketua timnya Pak Krisna Simba Putra. Apakah proyek 35.000 itu tidak dipikirkan risiko hukumnya, gitu, dampak hukumnya? Ketika kita belajar dari FTP 1 dan FTP 2, di mana FTP 1 mangkrak, FTP 2 bahkan tidak berjalan sama sekali. Di mana FTP 2 itu diarahkan kepada pembangunan pembangkit EBT. Itu semua adalah proyek-proyek pemerintah. Nah, 35.000 ya, sampai sekarang faktanya apa yang kita sampaikan dulu di KSP dalam KSP PLN on the street itu, baik kepada Menko Kemaritiman, Kementerian SDM, faktanya kan terjadi saat ini menambah beban bagi kita. Berapa transaksi jual beli energi listrik ya swasta dalam laporan keuangan PLN kalau nggak salah itu sudah mendekati angka 100 triliun. Nah, persoalan-persoalan ini yang menjadi bagian yang harus kita kaji lebih dalam lagi. Kemarin bahasnya ini kawan-kawan tetap bekerja, fokus dulu bekerja sebagai pengelola pembangkitan. Ya. Selebihnya nanti kita tentu secara organisasi akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan eksistensi pembangkitan ini sebagai dapurnya PLN. Masa kita menjual listrik hasil dapur orang lain gitu ya. Kalau bicara efisiensi dan segala macamnya itu kan harusnya menjadi pertimbangan ketika menyusun RUPTL. Apalagi untuk pendanaan pengembangan pembangunan pembangkit ke depan. Nah, kalau misalnya fokus kita pembangunan pembangkit EBT ke depan, tentu dibutuhkan juga tenaga operator pemeliharaan dan seterusnya. Maka pegawai yang ada sekarang kalau ini disubholdingkan ya karena perusahaan, tentu harus ada jaminan dari perusahaan kita. Ya. Kalau ini toh ya ini bagian dari apa yang harus kita kaji nanti ke depan. Akibat dari pembangunan EBT ya tentu butuh pendanaan yang besar. Kalau di berita kemarin disebutkan 370 triliun. Izin, Pak Ketum. Ya, silakan. Gini Pak Ketum.
terkait ini kan yang tim tadi ya Pak Ketum. Saya usulkan ini untuk tim ini kayaknya mayoritas ini wajib SBU dan SBS ini timnya Pak Ketum. Karena yang berdampak langsung saat ini SBU dan SBS. Walaupun sebenarnya isu holding dan subholding ini sudah dari tahun 2000-an kita tolak. Tapi alhamdulillah dulu senior-senior kita tuh dan pejabat-pejabat dulu tidak percaya. Selalu terngiang-ngiang di telinga kita nggak mungkin. Kata nggak mungkin. Alhamdulillah saat ini terjadi. Dan mulai membuat kita resah. Dan alhamdulillah juga senior-seniornya yang dulu ngomong nggak mungkin itu sudah punah. Tidak menjabat lagi, mungkin juga sudah ada yang almarhum. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kalau dulu hanya kita menyampaikan saja kepada mereka dan dijawab tidak mungkin, ya kita tidak bisa geras. Nah, untuk saat ini kami minta, terutama SBS ya, saya yakin juga SBU kami sudah sepakat juga. Kami akan berlaku keras untuk holding dan subholding ini. Silakan saja DPP nanti membentuk timnya sesegera mungkin, dan kami minta mayoritas 60% atau boleh 50% itu timnya dari SBU dan SBS. Karena di bawah ini sudah sangat resah sekali terkait holding dan subholding ini. Kami juga sudah bingung mau menjawab apa. Nah, jadi penekanannya, insya Allah kami siap tempur ya Bang Fadli ya. Kita siap tempur. Ada tidak ada instruksi pusat, insya Allah kami akan melawan. Dan insya Allah dukungan pusat DPP akan penuh ke kami. Sebelum itu ya kami mohon petunjuknya juga arahnya gimana. Tapi menurut usul saya, tim itu disegerakan dan dimaksimalkan SBU dan SBS itu termasuk mayoritas di dalam tim tersebut. Demikian Pak Ketum. Baik Mas Suardi ya. Jadi sebelum tim itu pun ada gitu ya, sebaiknya kawan-kawan di bidang pembangkitan segera juga ya buat kajian-kajian awal dulu ya dari berbagai perspektif tadi, misalnya efisiensi segala macam, isu-isu yang membuat resah ini akibat yang ada sekarang ini harus ada yang bertanggung jawab. Dan kita sekaligus juga minta pertanggungjawaban orang-orang yang mungkin dalam kita analisa sementara kita ini salah ya buat perencanaan. Ya, menyusun perencanaan dalam RUPTL dan seterusnya, sehingga melahirkan kontrak-kontrak yang dalam tanda petik memberangus bisnis PLN di bidang pembangkitan. Jadi begitu ya, efisiensi itu harus ada audit ya, karena setahu kita AMC itu nggak ada efisiensinya di situ, malah dikasih margin itu. Ya, dari kepegawaian kita ada, kemudian ada RKAP. KP-nya kan di unit kita masing-masing gitu. Bahkan di situ ada margin 7%. Karena saya dulu di bagian hukum ikut juga membahas kontrak AMC itu ya. Tapi yang pertama saya nggak ikut waktu di kontrak Pangkalan Susu. Saya ikutnya waktu kontrak Harun PJB. Tapi saya nggak ikut. Jadi kontraknya pun sistematika penyusunnya pun beda dengan sistematika holding ya. Ada penggantinya tapi. Mana pasal 1 misalnya Saya tanya ada kebutuhan atau definisi itu jadikan lampiran kalau di sistematika kontra AMC itu. Belum lagi sistematikanya yang lain ya. Ini yang menjadi pokok perhatian kita dalam kajian-kajian itu nanti ya. Jadi sebelum SK tim ini turun, ya berdasarkan masukan-masukan tadi dan apa yang sudah kita bahas